Sejak 2008, geng. Ini ialah rekod berapa tahun. Sampai sekarang 2024, mereka tak pernah kalah dengan mana-mana pasukan Asia Tenggara. Kemenangan berharga diraih timnas Indonesia setelah 2 gol tercipta dari kaki Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia ke posisi ketiga grup C. Pencapaian ini tentu memberikan kejutan bagi timnas Indonesia dan juga negara Asia Tenggara, karena timnas Arab Saudi tak pernah kalah dengan negara di Asia Tenggara sejak 2008, dan ini merupakan rekor pertama negara ASEAN bisa melumpuhkan Arab Saudi. Sangat luar biasa, menyala Indonesia. Ini untuk saya okey. Kerana sekali lagi yang game ini yang paling penting, pemain main bersama-sama. Boleh nampak chemistry, semua orang memberi 100%. Dan sekali lagi, Shin Taeyong, siapa-siapa yang pernah marah Shin Taeyong, minta Shin Taeyong out, tak ada tactical. Hari ini jelas sekali kamu nampak. Apabila pemain tak membuat kesilapan, apabila pemain fokus, apabila defense, lini defense timnas Indonesia buat yang terbaik, buat kemampuan mereka 100%, kamu akan nampak hasil sebegini. Yang ini Arab Saudi, untuk pengingatan kepada kawan-kawan, Arab Saudi ini, mereka tak pernah kalah lagi setakat ini. Berapa game? Saya ada statistik dia kat sini. Ini sangat-sangat besar, pencapaian yang sangat besar. Setakat ini sejak 2008. Sejak 2008, geng. Ini ialah rekod berapa tahun. Sejak 2008 sampai sekarang 2024, mereka tak pernah kalah dengan mana-mana pasukan Asia Tenggara. 2008 sampai sekarang tak pernah, dan hari ini rekod dipecah. Dan ini ialah jasa siapa? Shin Taeyong. Berterima kasih kepada Shin Taeyong, berterima kasih kepada Erick Thohir, dan juga kepada pemain-pemain hari ini. Ini ialah teamwork, ini ialah team effort, inilah yang Harimau Melaya nak. Kalau boleh lah, TMJ. Tuanku, kalau kamu ada tengok video kita, tolonglah, tolong buat sebegini untuk Harimau Melaya, untuk timnas Malaysia juga. Kerana kalau kamu ada kumpulan yang sebegini, kamu ada ketua yang ada visi, ketua yang tegas, ketua yang masuk dalam dressing room memberi dorongan semangat kepada pemain, ketua yang menghadiri latihan-latihan pasukan. Kamu tahu tak, Erick Thohir ada pergi tengok training. Breaking news, guys. Yes, timnas Indonesia menang, guys, melawan Arab Saudi malam ini. Marcelino Ferdinand benar-benar menjadi pahlawan timnas Indonesia malam ini, guys. Berkat 2 gol cantiknya, timnas Indonesia merengsek ke peringkat 3 klasemen sementara grup C. Dan malam ini Coach Shin Taeyong benar-benar menjawab semua kritikan, keraguan dari fans timnas Indonesia yang tertuju pada dia. Dimana kita semua tidak menyangka senjata rahasia dari Coach Shin Taeyong itu bukan Eleanor Renders, bukan pemain lain, tapi Marcelino Ferdinand, guys. Dan menurut aku pribadi, gelar Man of the Match itu layak diberikan kepada Marcelino Ferdinand. Karena berkat 2 golnya, timnas Indonesia mempunyai harapan besar lagi nih untuk melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mana nih yang bilang kemarin Shin Taeyong out, Shin Taeyong out? Sekarang sudah terjawab, guys. Bahwasanya kita harus percaya pada timnas kita saat ini. Sekali lagi selamat atas kerja keras kalian semua para pemain timnas Indonesia. Kami sangat respect dan memberi apresiasi sebesar-besarnya. Kalian luar biasa. Selamat timnasku. Pundit Malaysia menyebut jika pemain Indonesia pada laga kali ini bermain sangat impresif dan penuh chemistry. Oleh karena itu, ia pun tak heran jika Indonesia bisa dengan mulus bantai Arab Saudi. Meminta maaflah pada Erick Thohir dan Shin Taeyong, karena mereka bekerja sangat luar biasa untuk timnas Indonesia, begitu ucapan pundit Malaysia tersebut. Pada laga ini ia pun takjub dengan penampilan Marcelino Ferdinand yang berhasil membawa kemenangan untuk Indonesia. Bermain dengan 3-5-2, kita punya kesempatan di lini tengah kita cukup bisa kontrol bola. Ya, itu yang mungkin menjadi kunci beberapa kali serangan balik yang efektif. Ya, ini salah satu ya memang taktikal atau formasi strategi itu menjadi penting, karena pasti semua tim yang di grup neraka ini ya pasti masing-masing selalu merubah strategi dan taktiknya.
tanpa menjaga tentu komposisi pemain yang tentu nanti malah tidak siap untuk perubahan taktik-taktik itu gitu. Pak, kemarin setelah kalah lawan Jepang, Pak bilang mau mengundurkan diri, Pak. Sekarang setelah kemenangan ini bagaimana, Pak? Jangan dibalik, kan kemarin saya bilang bahwa kalau pemain pelatih tidak percaya proyek ini, artinya kan sudah tidak percaya saya. Dan kalau kita lihat, ya mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Ya salah satunya game hari ini. Perubahan formasi 3-4-3 ke 3-5-2 itu sebuah introspeksi. Coach Sintayong bersedia mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas kalau Indonesia kalah dari Arab Saudi. Wah, ini mah bener-bener ngejutin banget. Kalian tim yang setuju Coach Sintayong out atau kalian lebih percaya Coach Sintayong bisa bawa Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia putaran selanjutnya? Menurut kalian kayak gimana nih? Karena kita kalau mau peringkat 3, peringkat 4 untuk memastikan lolos ke putaran selanjutnya, itu kita butuh paling nggak 9 poin. Keraguan masyarakat Indonesia itu kayaknya terdampak dari kekalahan timnas kita lawan Jepang. Padahal mah menurut gua ya, Jepang itu kualitasnya beda bro sama kita. Buset, Jerman aja dibantai-bantai sama Jepang. Apalagi kita ini yang lagi menuju proses step by step. Netizen yang terhormat yang kagak ngerti bola lu, santai dulu gak sih? Kasih kesempatan dulu dong buat Coach Sintayong. Jangan neken terus lu di media sosial kayak yang iya aja lu. Ya ini mah jadi kesenangan nih buat orang-orang ataupun oknum, bukan oknum ya, tapi segelintir orang yang mungkin sangat segera menginginkan Coach Sintayong on. Padahal menurut gua, ya ini Coach Sintayong udah ngebangun fondasi dari awalnya sampai titik ini. Itu bener-bener udah bagus banget. Kita tinggal metik buahnya sedikit lagi. Sabar napas sih, sabar. Lagi pula kita juga butuh banget seorang goal getter di depan. Baru nanti kita lihat strategi Coach Sintayong tuh seperti apa ke depannya. Gimana nih menurut kalian? Coach Sintayong out apa jangan nih? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ada. Marcelino menggila, timnas Indonesia berjaya. Yes, King Indo berhasil meraih kemenangan perdana setelah berhasil ngalahin Arab Saudi lewat brace yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Di pertandingan tadi, timnas Indonesia bermain sangat baik, khususnya lini belakang yang bener-bener tampil solid. Di sisi lain, keputusan Sintayong buat nurunin Marcelino di starting line up bener-bener jadi keputusan yang tepat, karena lewat 2 golnya lah, timnas berhasil meraih kemenangan perdana. Nah, dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil naik ke posisi 4 klasemen dengan koleksi 6 poin. Dan tentu aja, peluang kita buat mengamankan posisi 3 atau 4 semakin terbuka lebar. By the way, gimana komentar kalian buat pertandingan barusan? Tulis di bawah. Atas kegilaan Marcelino pada laga kali ini, Indonesia sukses patahkan rekor-rekor baru dan kenaikan ranking FIFA yang cukup signifikan. Pak Erick Thohir pun mengakui kemampuan pelatih Sintayong dalam meramu pasukannya dan melakukan beberapa perubahan hingga akhirnya bisa menang melawan Arab Saudi. Apa pendapat Anda? An iconic pose and a second goal for Marcelino Ferdinand.